Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kami mau adik-adik siapkan Alkitab, buku anak Tuhan, alat tulisnya dan persembahannya sudah. Kalau keempat ini sudah disiapkan, jangan lupa juga adik-adik siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memuji Tuhan lagi sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah.
kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, kita mau baca Mazmur pada pagi hari ini. Kita baca dari Mazmur pasal 25 ayat 9 dan 10. Mazmur pasal 25 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama yang diberi judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan lagu yang berjudul Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi adik-adik. Mari siapkan Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, buka Kitab Perjanjian Baru,
Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah ketemu, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan telah memperbolehkan kami untuk kami mau beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami ketenangan, biar kami fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan kami bacakan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu oleh Roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerjaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Layan doakan semua adik-adik dalam keadaan yang sehat. Dan yang terpenting, masih semangat nih kita mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun kita masih online, baik itu YouTube ataupun Zoom. Kita masih semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Oke, kami ini mau nanya dulu nih, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Oh, nggak hanya bangun tidur aja, tapi ketika makan, atau mau tidur berdoa lagi. Wah, ternyata adik-adik semangat nih untuk berdoa. Ya, hari ini Kak Melani akan membawakan firman Tuhan dan kita akan belajar dari Bapak Paulus ya adik-adik ya. Nah, Bapak Paulus ini menerima kabar nih adik-adik kalau jemaat yang ada di Kolose sedang resah adik-adik karena ada ajaran yang sesat yang masuk ke daerah mereka. Mereka jadi bimbang adik-adik. Jadinya mereka bingung nih mengikuti Tuhan Yesus atau gimana ya. Nah, yang dilakukan Bapak Paulus seperti tadi yang kita bacakan di firman itu adalah Bapak Paulus mendoakan jemaat yang ada di Kolosenya adik-adik, mendoakan supaya mereka tetap kuat, mereka tetap dapat hikmat dari Tuhan untuk tetap mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya berdoa saja, Bapak Paulus juga tetap menyampaikan kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus bagaimanapun keadaannya, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita adik-adik. Ya, tadi kita sudah bercerita tentang Bapak Paulus yang mendoakan jemaat yang ada di Kolose. Ternyata ya adik-adik, Bapak Paulus walaupun di penjara, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia tetap mendoakan orang lain. Nah, dari sini kita bisa belajar adik-adik, ketika kita berdoa, kita juga harus bisa mendoakan orang lain adik-adik, baik itu keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, ataupun mungkin orang yang tidak kita kenal adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, tadi Bapak Paulus berdoa di dalam penjara. Ketika dia di penjara, sebenarnya keadaannya sedih adik-adik ya. Seneng gak kalau di penjara? Gak ada yang seneng adik-adik. Tapi Bapak Paulus tetap berdoa dan masih bisa mendoakan orang lain. Nah, sama seperti Bapak Paulus tadi, ketika kita berdoa, apakah kita berdoanya hanya waktu susah saja? Atau kita berdoanya hanya waktu senang saja? Tidak, kita berdoa setiap saat, baik itu waktu senang ataupun waktu susah. Sama seperti Bapak Paulus, kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa mendoakan orang lain, baik itu keluarga kita ataupun teman kita ataupun orang lain, mungkin gereja kita atau bangsa dan negara kita juga. Ya adik-adik, tadi udah belajar berdoa, udah rajin berdoa. Tapi sikap berdoa yang benar gimana ya? Benar sekali, kita harus apa? Satu, lipat tangan kita, kemudian kita
tutup mata kita dan kita tundukkan kepala kita. Nah, itu sikap berdoa yang benar. Kenapa ya? Karena kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus, kita menghormati Tuhan Yesus, kita mau berbicara. Kenapa sih Kak kita harus berdoa setiap hari? Oke, sekarang Kak Melani punya cerita. Kalau misalnya nih adik-adik lagi kesel atau lagi sebel banget sama temen, atau lagi apalah, pokoknya lagi sedih, kemudian adik-adik cerita nih, misalnya cerita ke mama, atau mungkin cerita ke oma, atau mungkin cerita ke teman adik-adik ketika lagi sedih. Ketika adik-adik cerita, apa yang adik-adik rasakan? Nah, adik-adik akan merasa lega atau merasa, aku udah cerita nih, yang penting keselku hilang. Nah, kalau Kak Melani sendiri berpikir, kita ketika berdoa kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita, bisa mengungkapkan kalau kita lagi kesel sama teman kita, atau kita lagi bete sama guru kita, ataupun ketika kita senang mendapatkan sebuah apalagi misalnya hadiah, atau kita mendapatkan kabar baik, kita bisa sampaikan dalam doa kita. Karena ada istilahnya nih adik, kalau di dalam Kristen itu doa itu adalah nafas orang Kristen. Coba sekarang kita tahan napas, kita nggak napas selama berapa ya? 5 detik ya. Kita nggak napas ya, kita hitung. Enak nggak kalau nggak napas? Enggak, makanya itu kita harus berdoa supaya apa adik-adik? Kita juga memohon bimbingan Tuhan ketika bangun tidur. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus dan memohon supaya hari ini kita diberikan kesehatan dan kemudahan. Ketika kita lagi mau makan, kita berdoa dan mengucap syukur, terima kasih untuk makanan hari ini, dan berkati makanan ini. Juga berkati orang-orang yang mungkin saat ini belum bisa menikmati makanan. Ketika kita mau tidur, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, tetap mengucapkan terima kasih untuk hari ini karena sudah terlewati, dan tetap meminta pertolongan Tuhan supaya malam ini Tuhan Yesus jaga aku dan besok pagi kita bangun dengan sehat dan segar. Oke, siap melakukannya? Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain. Dan kita tetap harus bersikap berdoa yang baik dan benar. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Siap memulai berdoa dengan sikap yang baik dan benar. Dan jangan lupa untuk tetap mendoakan orang lain juga. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu semua. Sampai minggu depan. Dadah. Oke, sekarang Kak Melani mau ngasih aktivitas. Tadi kita sudah belajar tentang berdoa. Untuk kelas anak tanggung nih, coba buat video tentang berdoa. Tapi doanya bukan untuk diri sendiri, doa untuk orang lain. Misalnya untuk gereja atau untuk bangsa dan negara. Nah, untuk anak kecil kelas 1 sampai kelas 3 bisa mendoakan teman atau keluarga. Nah, untuk anak TK dan pra-TK coba mulai bisa berdoa untuk diri sendiri. Misalnya doa makan, atau doa bangun tidur, atau doa mau tidur. Divideokan. Dan kami ini mau lihat juga nih sikap berdoanya seperti apa. Oke, jangan lupa dikirimkan ke Kak Yumi ya, paling lambat hari Kamis sore, supaya minggu depan kita bisa tampilkan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu semua. Dadah. Yuk, sekarang kita mau berdoa setelah firman Tuhan. Ayo, sikap berdoanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya,
tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami tentang sikap berdoa, dan kami juga Tuhan Yesus harus bisa mendoakan orang lain. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang kecil ini supaya bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, ciptalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat memimpin dan membimbing kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak layan kami ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu, agar kiranya firman kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami dapat bermanfaat untuk kami semua. Dan itu adalah merupakan suara Tuhan yang kami dengarkan untuk kami ikuti di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas pada hari Minggu ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati kakak-kakak layan kami di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mau memberkati Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di gereja kami. Tuhan Yesus, kami mohon juga memberkati di dalam majelis GPIB Karisma. Berkati juga gereja kami ya Tuhan. Tuhan, di dalam studi kami di sekolah, berkati Bapak dan Ibu guru kami, berkati teman-teman kami semua ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, tolong Tuhan berkati orang tua, mama, papa kami, berkati kakak, adik kami, dan berkati keluarga kami yang lainnya. Berkati pekerjaan mereka semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami ini yang keluar dari permasalahan COVID-19 dan lain sebagainya. Tolong Tuhan berkati, mulai dari Bapak Kepala Negara kami, wakil, hingga jajaran pemerintah yang ada di bawahnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lindungilah kami di dalam kehidupan kami. Lindungilah dan jagalah kami bersama keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami yang kami cintai ya Bapa. Bapa, inilah doa kami, syukur kami yang kami angkat hanya di dalam satu nama yang telah
mengajarkan kami berdoa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan lagu yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus, agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Bait yang pertama dan ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan tenang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dan buat kami tetap rajin berdoa, serta kami bisa mendoakan orang lain juga di dalam keadaan apapun. Inilah doa kami Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima